Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang kamera yang bagus untuk membuat sebuah film pendek. Kalau disuruh pilih antara fotografi dan videografi, tentunya saya senang keduanya, tapi saya sempat mendalami videografi lebih lama daripada fotografi karena saya tertarik membuat sebuah film pendek dan saya memulainya dengan kamera 550D. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah video yang menyarankan kamera ini, menyarankan lensa ini dan sebagainya, tapi ini adalah kesimpulan saya selama ini belajar untuk membuat sebuah film pendek. Kalau boleh cerita, awalnya dulu saya bikin sebuah film pendek itu dengan menggunakan kamera 550D. Kalau teman-teman mungkin sudah lama memulai film pendek, pasti tahu kenapa saya memilih 550D. Yang tak lain tidak bukan adalah sebenarnya 550D ini adalah startup sinematografi di Indonesia. Karena ceritanya dulu ada seorang fotografer yang mencoba fitur video 550D dan saat itu diposting di sebuah forum dan wah, ternyata 550D bisa sekeren ini kan. Untuk informasi, sekarang 550D itu harganya itu sekitar 2 jutaan body only dan kalau sama lensa itu ya hampir 3 juta lensa kitnya. Jadi kalian kalau tertarik dengan kamera 550D bisa membelinya dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi pada saat itu 550D menjadi primadona untuk memulai sebuah sinematik. Dan kabarnya sensornya itu sama dengan 5D Mark II ya. Jadi untuk urusan video kualitasnya sama, tapi pada saat itu belum ada yang namanya 60 fps. Jadi masih 30 fps ya. Kalau menurut saya film pendek tidak terlalu sering butuh slow-mo daripada wedding ya. Kalau wedding mungkin lebih butuh yang namanya slow motion, jadi perlu yang namanya 60 fps. Tapi untuk memulai film pendek saya rasa 30 fps itu sudah sangat mumpuni. Bahkan kita kalau untuk bioskop kan makanya 24 fps juga gitu. Dari 550D saya upgrade ke 5D Mark II, tidak ada perubahan kualitas di videonya, hanya kualitas lensa saja yang saya upgrade. Bodinya juga ya imbang-imbang lah dengan 550D untuk urusan videonya. Kemudian setelah dari 5D Mark II saya pindah ke mirrorless, saya cobain Sony A6300, kemudian pindah lagi ke Lumix, saya cobain GH5, sampai sekarang ini saya pakai GH5. Tapi sebenarnya ini bukan masalah brand, juga bukan masalah spesifikasi ya, tapi ini lebih ke masalah apa yang kita butuhkan untuk membuat sebuah video. Bahkan kesimpulannya sampai sekarang kamera HP ya, seperti saya ini pakai Pocophone X3, ini juga sebuah kamera yang videonya juga sudah cukup oke. iPhone juga begitu, dari iPhone 5s juga videonya juga cukup oke, bahkan bisa sampai 60 fps lagi iPhone 5s gitu ya. Jadi pertimbangannya itu menurut saya bukan spek, juga bukan semahal apa gear video kamu, tapi lebih ke kapan kamu mau memulai membuat sebuah film pendek. Gunakan semua gear yang ada di sekitar kamu. Intinya sih seperti itu, karena film pendek itu bukan sesempit yang kita pikirkan pakai gear apa, tapi lebih luas, lebih mencakup berbagai hal yang di situ ada isi ceritanya, kemudian pemainnya siapa, kemudian bagaimana mendirectnya, lightingnya juga, kemudian tentunya kameranya juga. Jadi banyak sekali unsur dalam film pendek itu yang mungkin kadang kita mengenyampingkannya. Kita hanya berpikir kameranya harus bagus dulu baru bisa bikin film pendek yang bagus. Ternyata nggak seperti itu. Bahkan banyak sekali konten kreator sekarang yang memang modalnya HP doang, tapi bisa buat film pendek yang bagus. Berawal dari situ, maka pasti hasrat keinginan kita untuk mengupgrade alat supaya ide kita ini bisa tersalurkan dengan gear-gear yang mumpuni, maka beriring dari situ pasti kita akan mencoba untuk upgrade alat, baik itu dari kamera, kemudian lightingnya,
kemudian gear-gear pendukung lainnya seperti gimbal, monitor, dan sebagainya itu pasti akan mengikut. Tapi inti utamanya itu adalah gunakan dulu di alat-alat yang ada di sekitar kita. Kalau orang udah bikin video dengan gear yang bagus, lighting yang bagus, budget yang besar, dan itu hasilnya bagus, itu biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah saat kita mampu membuat sebuah film pendek ataupun sebuah karya dengan menggunakan budget yang pas-pasan, kamera yang biasa-biasa aja, lighting yang biasa-biasa aja, tapi bisa mempersembahkan hasil karya yang luar biasa. Jadi konsep awal memulai videografi ataupun memulai sebuah film pendek adalah itu. Jangan sampai kita merasa minder ketika kita hanya menggunakan kamera pocket misalnya, atau hanya menggunakan handphone dan sebagainya. Itu bukan menjadi masalah yang besar menurut saya. Jadi intinya dalam video ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau kalian bertanya kepada saya kamera apa yang bagus untuk membuat film pendek, ini sangat universal sekali. Sama ketika kalian mau bertanya, Bang, kamera apa yang bagus untuk pemula ya? Saya sudah banyak membahas juga itu. Itu pertanyaan yang sangat luas sekali. Kita harus lebih menspesifikasinya, mulai dari kesukaan kita apa, kemudian kita mau pakai fotonya untuk apa, dan sebagainya. Jadi harus kita persempit lagi pertanyaan itu. Dan sama seperti dengan film pendek, harus kita persempit lagi. Film seperti apa yang ingin kita buat? Apakah itu hanya untuk kebutuhan menyalurkan hobi, atau memang benar-benar serius produksi di sebuah perfilman dan sebagainya. Jadi itu sangat luas sekali, dan gunakan dulu apa yang ada di sekitarmu. Kalau memang hanya handphone yang ada di sekitarmu, gunakan itu. Saya sudah membuat berbagai macam tutorial terkait syuting menggunakan handphone, kemudian editing juga menggunakan handphone. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita tidak bisa berkarya dengan hanya sebuah kamera handphone. Terlebih kalau kalian punya budget, kalian bisa beli kamera yang sesuai dengan budget kalian. Makanya kalau saya kemarin punya budget hanya sekitar 3 jutaan, dulu saya beli kamera second 550D. Kemudian karena seiring berkembang hasil dari foto-foto dan video saya melalui kamera itu, saya bisa upgrade, dan terakhir saya sekarang memakai Lumix GH5 yang memang sampai saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan saya membuat sebuah film, karena saya tidak bermain di lini produksi perfilman yang terlalu serius ya. Jadi saya hanya bisa dibilang film-film pendek sekedar hobi. Jadi kamera ini masih sangat mendukung. Jadi saya lebih tertarik invest ke lighting aja ke depannya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin Lumix GH5 dan Lumix GX85 ini sangat cukup membantu saya di dalam pekerjaan-pekerjaan saya. Utamanya itu sebenarnya cinematic wedding, kemudian film-film pendek yang biasa-biasa saja, bukan untuk produksi yang dengan budget besar-besaran. Menurut saya ini sudah sangat mumpuni. Jadi inilah kebutuhan saya kamera ini. Kalau kalian tanya saya pakai apa, ya ini saya pakai Lumix GH5 sama GX85. Tapi kalau untuk foto saya pakainya Canon dan Nikon gitu ya, untuk di wedding maupun di foto-foto lainnya. Tapi jangan sampai kalian harus seperti dia, harus seperti ini gitu. Nggak perlu seperti itu, karena orang yang menonton film pendek kita itu tidak pernah menanyakan itu pakai kamera apa gitu. Paling hanya 1 atau 2 dan itu pun kalau dia memang seorang videographer gitu ya. Tapi lebih kepada ceritanya, saya rasa lebih kepada pemainnya, lebih kepada musik yang digunakan dan sebagainya. Jadi gear itu pasti untuk orang penikmat film itu jarang didiskusikan pakai gear apa, pakai lighting merek apa, itu jarang sekali. Tapi di kalangan kita mungkin sebagai seorang videographer itu adalah pertanyaan itu beberapa, tapi tidak umum. Karena memang ketika saya membuat sebuah film pendek yang mungkin kalian bisa lihat di channel saya, ada ya Bosku itu ya, itu film pendek yang lumayan banyak viewernya di channel saya. Kalau dilihat komen-komennya itu nggak ada kayaknya yang nanya itu pakai kamera apa, itu pakai lighting apa, settingan kameranya itu nggak ada. Tapi lebih ke isi ceritanya, lebih ke adegan-adegannya yang dikomentarin ya.
Intinya bagaimana kita bisa mendeliver pesan kita dari sebuah film itu dengan baik, dengan teknik yang baik pula. Jadi kesimpulannya, pelajari dulu teknik menggunakan kamera, maksimalkan gear yang kalian punya. Itu saja ya pesan dari saya. Jangan terlalu fokus ke gear apa yang digunakan. Nanti lambat laun pasti kita akan memahami ternyata gear ini lebih cocok nih untuk saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan diskusi kali ini. Mungkin tidak tertuju pada satu merek ataupun satu tipe, tapi ini lebih kepada konseptual kita memulai karir menjadi seorang filmmaker. Jadi sangat luas sekali film pendek ini. Kalian bisa memilih ingin menjadi apa, apakah ingin menjadi videografernya, apakah ingin menjadi direkturnya, apakah ingin menjadi pemerannya, dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah wadah yang cukup banyak menampung berbagai macam hobi yang tidak melulu tentang kamera saja. Jadi berpikirlah lebih luas sehingga kita bisa memberikan karya yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang baru melihat channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.